setia On The Spot Trans 7. Jumpa lagi dengan saya, host On The Spot paling fenomenal, ganteng sejagat raya. Siapa gila bukan Robby Purba. Uhuy. Dan pemirsa, masih dari penjelajahan saya di Pulau Seribu Pura, Bali. Saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan serunya berinteraksi dengan mamalia tercerdas di dunia. Apalagi kalau bukan lumba-lumba. Si lumba-lumba. Oi, oi. Jadi kan zaman Bondan Prakoso ya. Nah pemirsa, jadi gak sabar nih pengen buru-buru ketemu Dolphino asli. Let's go. Pantai Lovina merupakan wilayah yang termasuk dalam objek wisata di pesisir Bali Utara. Tepatnya 10 km ke arah barat kota Singaraja. Lokasinya terletak di Desa Kalibuk-Buk, Kabupaten Buleleng, Bali. Pantai Lovina memiliki pasir hitam yang masih sangat alam dan menarik dikunjungi wisatawan. Dan selain itu, perjalanan ke tengah laut di perairan Lovina adalah yang paling menarik dikunjungi pemirsa. Soalnya nih, di perairan Lovina ini, kita dapat menjumpai lumba-lumba liar di tengah laut sekitar 1 km dari bibir pantai. Perairan di Laut Lovina relatif tenang, sehingga kita bisa berwisata dengan nyaman menggunakan perahu nelayan. Tim On The Spot sekarang memulai perjalanan kami. Dimulai dari sebuah bibir pantai Lovina. Dan yang jelas Lovina memang sangat terkenal sekali dengan wisata lumba-lumbanya di sini. Dan sekitar 20-25 menit kita akan menuju ke spot di mana lumba-lumba sering hang out. Nongol ke atas. Dan biasanya sekitar 4-5 lumba-lumba. Saya penasaran sekali pemirsa, ini adalah pengalaman pertama saya untuk melihat langsung lumba-lumba, tetapi bukan di penangkaran, bukan di sirkus, namun di habitat aslinya, yaitu laut. Semoga kita beruntung ya. Bismillah. Let's go. Di pantai ini pemirsa, tahu nggak sih, ada ratusan lumba-lumba. Untuk dapat melihat lumba-lumba beraksi, kita harus berangkat ke tengah laut sebelum matahari terbit. Karena lumba-lumba akan bermunculan antara jam 6 sampai dengan jam 8 pagi. Ada yang melompat-lompat ke permukaan, dan ada juga yang sekedar berenang. Dan pemirsa, biasanya lumba-lumba yang menampakkan diri ini akan muncul di perairan yang sekitaran kedalamannya antara 100 sampai dengan 650 meter. Dan pergerakan mereka itu mengikuti garis pantai yang ada di Pantai Lovina, Bali ini. Dan yang jelas, sekarang itu menunjukkan bahwa kami ada di sekitaran 100 sampai dengan 600 kedalaman, 600 meter. Kita akan mencari tahu kira-kira jenis apa yang akan kita temukan hari ini. Berdoa saja ya. Karena di Pantai Lovina ini, menurut pengamatan dan juga penemuan, yang ditemukan itu ada 3 jenis lumba-lumba. Yang pertama itu ada spinner dolphin, spotted dolphin, dan juga ada yang bottlenose dolphin. Nah, kira-kira tim On The Spot akan menemukan jenis yang mana? Tetap ikutin perjalanan kami, oke? Lumba-lumba adalah hewan air yang masih berkerabat dengan paus dan porpoise yang memiliki bentuk tubuh menyerupai ikan. Tapi sebenarnya mereka adalah mamalia pemirsa, bukan ikan. Dan gak seperti ikan nih, hewan-hewan ini harus berenang ke permukaan air untuk menghirup udara karena mereka bernapas dengan paru-paru. Wow, lumba-lumba juga dikenal memiliki moncong yang menyerupai paruh. Dan lumba-lumba juga memiliki pendengaran yang sangat baik dan mereka dapat menggunakan suara untuk merasakan lokasi suatu objek bawah air. Sebagian besar lumba-lumba ini hidup dalam kelompok besar. Dan anggota kelompok lumba-lumba ini berkomunikasi dengan menggunakan suara lengkingan dan klik. Itu tuh. Stop. Itu tuh, jangan ngejauh.
Wah, itu ada lagi. Itu ada lagi. Ya. Ya. Tuh kan seperti tadi saya bilang, baru nongol sebentar langsung dikejar sama kapal-kapal ini. Nah pemirsa, kalau di Pantai Lovina kita nggak bisa berinteraksi langsung dengan lumba-lumba, saya akan mengajak Anda ke sebuah tempat yang nggak jauh dari Pantai Lovina untuk bisa bercengkrama dengan mamalia cerdas ini. Semoga aja mereka sama antusiasnya bertemu dengan saya ya. Gak sabar deh. Spot masih di Bali. Dan sekarang tepatnya kami ada di kawasan Lovina. Dan sekarang saya ada di sebuah hotel pemirsa. Ini pokoknya, aduh, tempat ini amazing banget ya. Dan di sini serunya pemirsa, kita tidak hanya akan melihat lumba-lumba yang jago atraksi, tetapi juga lumba-lumba yang bisa membantu penyembuhan manusia-manusia yang membutuhkan kebutuhan khusus. Nah, kira-kira seperti apa atraksi lumba-lumba di sini? Ikutin Robby Purba dan On The Spot ya. Siapa tuh? Ada bidadari turun dari kayangan. Wah, udah cantik, manis, senyumnya aduhai. Akrab lagi dengan lumba-lumba. Lumba-lumba aja menurut sama kamu. Abang juga pasti akan menurut sama maunya kau, Butet. Ya pemirsa, namanya juga usaha, apa-apa dah. Senangnya bisa main bersama mereka. Tapi ini bukan kejahatan pada hewan loh. Karena sebenarnya lumba-lumba yang ada di sini merupakan lumba-lumba yang telah diselamatkan dari jeratan nelayan maupun dari kejahatan pada hewan yang dilakukan oleh oknum yang gak bertanggung jawab. Bahkan nih, ada juga lumba-lumba yang memang sengaja didatangkan dari balai konservasi ke tempat ini untuk dirawat dan dilestarikan. Jadi kesimpulannya itu kalau misalkan hewan mamalia seperti ini, lumba-lumba mereka jadi bisa memahami kita, memahami manusia, senang dengan manusia, dan bisa membuat kita bahagia seperti yang saya lakukan sekarang. Kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama dengan hewan apapun di dunia ini? Kalau misalkan kita tidak bisa menyayangi dengan memberikan perlakuan yang lebih, setidaknya kita tidak menyakiti dan melukai hewan manapun. So, saya penasaran, saya pengen ke atas. Kata beliau tadi di atas pintu mata dia ada lumba-lumba yang diberikan oleh pemerintah. Kita bisa melakukan terapi seperti apa ya? Saya mau naik dulu pemirsa. Let's go. Ya, sayang pemirsa, kita nggak bisa lama-lama nih buat berenang dengan lumba-lumba yang ramah-ramah ini. Karena mereka juga memiliki jam-jam tertentu loh untuk bisa bermain, memberi terapi, bahkan untuk makan dan beristirahat. Waduh, teratur banget hidup mereka di sini. Saya kalah nih. Kayaknya di kolam sebelah sana ada anak kecil yang sedang diterapi nih. Waduh, cantik banget tuh anak. Lumba-lumba mempunyai gelombang sonar atau gelombang suara dengan frekuensi tertentu yang dapat merangsang otak manusia buat memproduksi energi yang ada dalam tulang tengkorak, dada, dan tulang belakang pasien. Sehingga nih dapat membentuk keseimbangan antara otak kanan dan juga kiri. Selain itu nih, gelombang suara dari lumba-lumba juga bisa meningkatkan neurotransmitter
Itu sebabnya beberapa ahli menyatakan terapi lumba-lumba baik loh buat para penderita gangguan saraf. Terapi lumba-lumba bahkan disebut mampu meningkatkan kemampuan bicara dan keahlian motorik anak berkebutuhan khusus. Kayaknya saya ikutan nyemplung nih pemirsa. Aduh, tadi beliau sudah menyampaikan memang sudah hanya anak-anak yang memerlukan kebutuhan khusus, tapi juga yang stroke ya beli, yang stres dan juga mungkin yang hamil yang memerlukan kesehatannya ya beli ya. Dan tadi Dewa ya beli ya. Dewa tampaknya sedang mentransfer sesuatu ke Malaysia. Itu yang ditransfer apa sonar? Sonarnya. Oh itu peredaran darah. Oke, secara psikologis juga sangat ya. Menolong ya beli ya. Marsha mau dicium lagi sama Dewa? Sudah. Ya. Oh, Dewa. Saya itu. Marsha cium juga. Jadi hanya ingin menyampaikan kepada Anda saja kalau lumba-lumba yang ada di sini adalah mereka yang sebelumnya itu bahkan tidak terurus ya beliau. Maksudnya ini adalah penyelamatan. Lumba-lumba ini dulunya adalah lumba-lumba dari sirkus yang terabaikan ya bro, dan tidak diselamatkan, tidak diurus, maka dari itu diambil oleh pihak dari ini dan diurus, dan sebagian bahkan ada yang terjaring dari jaring nelayan gitu ya. Jadi Anda jangan salah kaprah, wah ngambil di laut gitu ya, ngambil di laut terus ditaruh di sini buat kepentingan manusia. Enggak, ini adalah mereka yang diselamatkan itu. So bless you, man. Thank you so much ya. Bye bye. Plus lagi father. Hey, I want you to kiss me. Oh. Terapi ini pertama kali ditemukan oleh antropolog Dr. Betsy Smith di awal tahun 70-an. Setelah melihat efek terapi lumba-lumba pada saudaranya yang mengalami gangguan saraf, terapi ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas sensori anak, di mana para pasien akan diminta untuk berenang, menyentuh, memberi makan, atau mengelus-ngelus hewan tersebut. Para ilmuwan menemukan beberapa hipotesis pemirsa, bahwa menyatu dan bermain dengan lumba-lumba akan membangkitkan respon emosional yang mendalam dan memicu pelepasan perasaan dan juga emosi yang mendalam. Jadi lumba-lumba ini harus dilindungi dan dilestarikan ya pemirsa. Jangan diburu, karena mereka juga sangat menghargai kehidupan manusia loh. Buktinya aja, selain bisa ngebantu terapi gangguan saraf, mereka juga beberapa kali diketahui pernah membantu nelayan yang tersesat di lautan. Pokoknya mereka very helpful banget. So pemirsa, sampai di sini dulu ya perjalanan saya bersama si lumba-lumba. Tapi perjalanan Anda bersama On The Spot belum berakhir. Saksikan terus ya On The Spot ya. Feel the uniqueness and feel the excitement. Saya Robby Purba. See you next time. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.